Selamat pagi. Saat ini kita coba menyampaikan tentang histologi yang berkaitan dengan topik kartilago. Kartilago itu adalah jaringan pengikat pendukung. Kalau kita lihat kartilago di sini dibedakan dari beberapa jenis berdasarkan komposisi serabutnya. Pertama, kartilago elastis, kemudian kartilago hialin, dan terakhir itu adalah kartilago fibrosa. Oke, kalau kita lihat kartilago di sini, seperti semua jaringan pengikat, karena kartilago itu termasuk jaringan pengikat penyokong, ya. Jadi selalu terdiri atas sel, substansi dasar, dan komponen fibriler. Pada kartilago, kita dapat melihat di sini satu selnya. Selnya ada dua macam, kondroblas dan kondosit. Sedangkan untuk substansi dasarnya, lebih dikenal sebagai matriks ekstraseluler, itu terdiri atas glikosaminoglikan dan proteoglikan. Sedangkan untuk komponen fibrilernya, atau serabutnya, ada dua tipe di sini, adalah tipe kolagen dan elastis. Kalau kita lihat kartilago, kartilago itu selalu dibungkus oleh, biasanya dibungkus oleh jaringan pengikat ya, yang disebut dengan perikondrium. Jadi ini adalah lapisan paling luar dari kartilago. Dia mempunyai dua lapisan perikondrium ini. Satu, lapisan fibrosa. Kedua, lapisan kondrogenik. Kalau kita lihat selnya sekarang, sel kartilago itu adalah kondroblas dan kondosit. Sel kartilago ini dia terletak dalam ruang yang dibatasi oleh matriks. Nah, ruang itu disebut sebagai lakuna. Di dalam lakuna ini terdapat sel kartilago yang disebut kondrosit. Ya. Tapi jika di dalam lakuna ini lebih dari satu sel, maka lakuna ini disebut sebagai net cell atau sarang sel. Sedang kondrositnya kita sebut sebagai sel isogen. Kemudian tentang substansi dasar kartilago yang disebut matriks. Matriks ini ada dua tipe, matriks kapsuler atau matriks teritorial. Adalah matriks yang mengelilingi lakuna. Sedangkan matriks interteritorial adalah matriks selain itu. Dan dia berwarna lebih pucat. Nanti akan dijelaskan pada gambar. Jadi pada awal kehidupan fetus ya, atau fetal, sebagian besar kerangka tubuh itu adalah kartilago. Dan pada mamalia dewasa, kartilago ini tetap ada. Kartilago itu berkembang dari mesenkim, kemudian mengalami diferensiasi menjadi kondroblas, dan kemudian menjadi sel matangnya yang disebut kondrosit. Fungsinya sebagai, jadi kartilago ini fungsinya adalah sebagai penyokong, peredam, permukaan gesekan, dan untuk perkembangan dan pertumbuhan. Nah, pada kartilago ini tidak terdapat pembuluh darah, jadi nutrisinya diperoleh dari difusi dari jaringan di sekitarnya. Sekarang kita lihat jenis pertama dari kartilago, yaitu kartilago hialin. Hialin itu berasal dari kata hialos,
atau sama dengan seperti gelas ya, bening. Jadi kalau hyalin segar itu warnanya bening, putih, dan translucent, ya, tembus cahaya. Nah, contoh-contohnya cartilago hyalin ini bisa ditemukan pada permukaan persendian, ya, atau disebut juga sebagai cartilago articularis. Kemudian banyak ditemukan pada saluran pernapasan, mulai dari hidung, paring, trachea, bronkus. Kemudian strukturnya, matriks pada cartilago hyalin ini homogen. Hal ini disebabkan oleh satu substansi dasar dan serabut kolagen yang terdapat di dalamnya mempunyai indeks bias yang sama. Kedua, serabut kolagennya merupakan fibris halus yang tersebar merata. Serabut kolagennya banyak, tapi di samping serabut kolagennya juga terdapat sebagian kecil serabut elastis. Nah, di sini kita bisa melihat cartilago hyalin ya. Sediaannya, jadi kalau kita lihat seperti disebutkan tadi ada jaringan pengikat yang membungkus cartilago yang disebut perikondrium. Ini kita lihat perikondrium, ada dua lapis, lapisan fibrosa dan lapisan kondrogenik di sini. Nah, pada lapisan kondrogenik ini terdapat kondroblas, ya, sel-sel muda ya yang aktif berproliferasi. Kondroblas ini menghasilkan matriks dan kemudian di sini kita bisa melihat adanya lakuna ya, yang di dalamnya terdapat kondrosit ya. Atau pada contoh seperti ini kita lihat ada namanya nest cell atau sarang sel di mana terdapat di dalamnya kondrosit yang kita sebut sebagai sel isogen karena bentuknya sama. Dia bisa dua, bisa empat, bisa tiga. Kemudian di sekeliling laguna ini kita melihat ada warna gelap di sini. Itu yang disebut dengan matriks teritorial atau matriks kapsuler. Sedangkan yang warnanya lebih muda di sini, ini adalah matriks interteritorial. Ya, ini juga adalah salah satu contoh sediaan dari cartilago hyalin. Sama seperti yang tadi ya. Jadi ada perikondriumnya, ada lapisan fibrosa dan lapisan kondrogenik dengan 12. Kemudian di sini adalah matriks, di mana kita bisa melihat adanya lakuna dan kondrosit, dan juga ada namanya nasal dengan sel isogennya, kemudian matriks teritorial dan matriks interteritorial. Oke, masih sama. Sediaan selanjutnya, ini lebih jelas adanya fibrous layer dan pilokan kondrogenik layer ya, dari perikondrium. Dan ini lakuna, kondrosit di dalam lakuna. Ya, di sini kita melihat adanya matriks teritorial yang warnanya gelap, kemudian interteritorial, warnanya lebih pucat, kemudian ini sarang sel dengan sel isogennya. Masih sediaan yang sama, kondrosit di dalam lakuna, kemudian matriks, matriks, oke, ini juga sama, sediaan yang berbeda. Itu contoh dari cartilago hyalin juga.
Oke, berikut yang kedua adalah cartilago elastis. Kalau kita lihat sediaannya secara langsung dengan mata, dalam keadaan segar, warnanya kuning, tidak tembus cahaya, dan lentur. Pada dasarnya, cartilago hyalin ini identik dengan hyalin, kecuali seratnya. Jadi pada cartilago elastis ini yang dominan adalah serabut elastisnya. Nah, kemudian kita lihat cartilago elastis ini bisa ditemukan di mana saja. Di sini umumnya ditemukan pada daerah yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Contohnya pada cuping telinga, dinding saluran telinga luar, tuba eustachiae, epiglotis, dan sebagian kerangka laring. Strukturnya, matriks substansi dasar tertutup oleh rapatnya anyaman serat elastis. Tapi dia juga mengandung serabut kolagen. Yang dominan adalah elastis ya. Dan dia juga memiliki perikondrium. Ini contohnya, ini adalah cartilago elastis dengan pewarnaan ose. Ini untuk memperlihatkan banyaknya serabut-serabut elastis yang memenuhi matriks dari cartilago ini ya. Lainnya adalah sama, ada perikondrium, fibrosa dan lapisan kondogenik. Kemudian ada serang sel juga, ada lakuna, ada kondrosit, ada sinusogen. Ya, semua sama seperti pada cartilago hyalin, kecuali serabut elastisnya yang dominan. Ya, sama sediaan dari cartilago elastis, ada perikondrium, ada kondroblas, ada kondrosit, ada serabut elastis, ada matriks. Jadi matriksnya dipenuhi dengan serabut elastis. Ini masih sama tentang serabut elastis. Sini untuk menekankan pewarnaan untuk memperlihatkan banyaknya serabut elastis pada sediaan cartilago elastis. Kemudian yang ketiga, cartilago fibrosa. Cartilago fibrosa ini tidak memiliki perikondrium. Untuk distribusinya, cartilago ini dibutuhkan di daerah yang perlu penyokong kuat. Ya. Jadi kita bisa lihat pada diskus intervertebralis, pada beberapa cartilago articularis, pada symphysis ospubis, pada ligamentum teres femoris, dan tempat perlekatan beberapa tendo pada tulang. Tentang strukturnya, dia memiliki banyak serabut kolagen ya, tapi serabut kolagennya itu kasar. Jadi dia tebal serabut kolagennya, dan dia tersusun sebagai anyaman yang padat. Nah, di antaranya terdapat serabut elastis juga. Tadi disebutkan di depan, jadi satu-satunya cartilago yang tidak memiliki perikondrium adalah cartilago fibrosa. Kondisinya mirip jaringan pengikat, ya, karena sel kondrositnya tidak sepadat pada cartilago elastis dan cartilago hyalin. Ya, ini adalah gambaran dari cartilago fibrosa. Jadi serat-serat kolagennya itu kasar, tebal ya, dan hampir menutup matriksnya ya. Di sini masih bisa kita lihat adanya kondrosit, kemudian lakuna yang kosong, ya karena kondrositnya sudah tidak ada, ya ada juga sel sedikit dengan sel isogennya. Ini kita bisa melihat kasarnya serabut-serabut kolagen yang terdapat pada cartilago fibrosa.
berbeda dengan berbeda dengan serat kolagen yang terdapat pada cartilago hyalin ya, itu lebih halus. Sehingga gambarannya itu tidak homogen seperti pada cartilago hyalin ya. Oke, kita melihat adanya gambaran lakuna ya yang berjejer dengan adanya kondrosit dan inti kondrosit. Oke, kemudian untuk pertumbuhan kartilago itu adalah interstisial ya dengan adanya mitosis dari kondrosit ya. Jadi dari pembelahan sel. Kemudian aposisi karena adanya perubahan fibroblas di dalam perikondrium. Nah, kalau berbicara tentang regenerasi, kartilago ini sangat rendah dan lambat ya. Jadi untuk pemulihannya sulit. Kemudian perubahan retrogresif. Jadi yang kondisi kerusakan atau kelainan daripada kartilago ini karena terjadinya kalsifikasi pada kartilago. Dan kalsifikasi ini dapat terjadi bila terjadi pembesaran dari kondrosit atau hipertrofi kondrosit. Kemudian adanya ion kalsium dan fosfat yang cukup dalam tubuh. Kemudian pH lingkungannya basah. Kemudian adanya substansi interseluler organik yang mempunyai afinitas terhadap gram kalsium apabila berada di sekitar titik pengendapan. Kemudian enzim alkali fosfatasinya tinggi. Jadi kondisi ini harus terpenuhi semua ya, baru dapat terjadi perubahan retrogresif pada kartilago. Ya, terjadinya kalsifikasi. Oke, kelainan-kelainan yang terjadi pada kartilago, pertama itu asbes vaskul, yaitu kerusakan pada kartilago sehingga memperlihatkan seperti gambaran asbes ya, dengan serat-serat. Ya. Hal ini bisa disebabkan karena gangguan nutrisi, penyakit kronis, dan usia lanjut. Nah, kelainan yang kedua adalah kalsifikasi. Tadi sudah dijelaskan di depan, jadi ini adalah kelainan retrogresif daripada kartilago. Tapi harus memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan tadi. Semua harus terpenuhi. Contohnya harus ada ion kalsium yang cukup, dan alkali fosfatase yang tinggi, ya. Oke, ini kondisi-kondisi kelainan pada kartilago. Oke, demikian untuk topik kali ini tentang kartilago dengan tipe-tipenya dan bisa ditemukan di mana saja dan strukturnya seperti apa dan kelainan-kelainan yang terjadi pada kartilago ini seperti apa. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di topik yang berikutnya.